إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذرياته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي إلى روح قطب العالم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي إلى سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البني سيد الشيخ محمد الشغل نور بن أجيس سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد أرواح جميع مشايخنا ومشايخهم أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعلي درجات بالجنة يعلو علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardhu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh. Yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita agar kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kembali pada hari ini kita memasuki dan menjalani hari yang ke-23 puasa Ramadan 1446 Hijriah, yang artinya kita berada di fase yang terakhir, di fase yang ketiga yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa akhiruhu itqum minan nar. Akhir daripada Ramadan adalah kebebasan daripada api neraka, yang juga disebut adalah 10 akhir Ramadan, yang disebut ada layalul witri, malam-malam ganjil yang kemungkinan besar akan terjadi
yang disebut dengan Lailatul Qadar, yang mana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapi 10 akhir Ramadan ini dengan ahyal laila kullah. Beliau menghidupkan malam dengan bermacam-macam ibadah semalaman penuh, dan beliau i'tikaf di dalam masjid sepanjang malam dan sepanjang siang selama 10 akhir Ramadan. Hadirin rahimakumullah, marilah dalam suasana akhir-akhir Ramadan, suasana 10 akhir Ramadan, suasana Lailatul Qadar, mari kita sama-sama mengkaji sambungan kajian kita yang minggu lewat, dan kita masuk kepada kajian sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Waqi'ah, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falawla iza balagatil hulukum wa antum hina izin tansurun. Maka jikalau sampai roh ketenggorokan kalian saat itu menyaksikan sesuatu, sebuah kepastian bahwa kita semakin mendekati dengan kematian, sebuah kepastian bahwa semakin hari semakin kita mendekati sebuah ketentuan. Iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah datang ketentuan umur kita habis kontraknya, maka tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Menjadi banyak pertanyaan kepada kita. Pertama, apakah kedatangan Israel atau kematian itu bisa diketahui oleh seseorang yang bukan sesuatu kelebihan seperti mukjizat dan karamat? Yang kedua, apakah orang yang mengalami kematian itu dia sadar atau mengetahui bahwa dirinya akan mati? Yang ketiga, bagaimanakah proses kematian itu sendiri? Pertanyaan yang pertama, apakah setiap orang mengetahui akan ketentuan umur dirinya? Jawab secara umum, jawabannya tidak tahu. Karena ini bagian daripada yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa seseorang bisa merasakan bahwa dirinya akan mengalami kematian? Jawabannya iya. Seseorang sadar tidak sadar, sebenarnya dia merasakan bahwa dirinya akan mengalami kematian, mau dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit. Berawal dari sebuah kaidah, likulli syai'in alamah. Setiap sesuatu pasti ada ciri dan tandanya. Apapun pasti ada ciri dan tanda. Sering kita mendengar di dalam kajian Islam, alamatul munafik, ciri-ciri orang munafik itu ada.
Tanda-tanda orang yang benar beriman itu ada. Orang yang mengaku menjadi nabi itu ada tanda-tandanya. Tanda-tanda atau ciri seorang rasul juga ada. Alamatul wali, alamat atau ciri dan tanda itu seorang wali pasti ada. Dan seterusnya. Rasulullah itu punya tanda khusus yang disebut dengan alamatun nubuwah, alamat kenabian, tanda kenabian. Sehingga dengan tanda itu orang bisa memastikan, oh ini benar karena tandanya ada. Nah, alamatun nubuwah ini ada yang banyak diketahui oleh orang. Karena alamatun nubuwah, tanda-tanda kenabian itu sudah diberitahu oleh Allah Ta'ala di dalam kitab-kitab sebelumnya. Seperti tanda-tanda kenabian Nabi itu sudah diberitahu baik secara fisik, secara sifat, secara perilaku, itu sudah diberitahu tanda-tandanya. Sifatnya begini, perilakunya begini, kemudian fisiknya begini. Ada satu tanda khusus bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara fisik, bahwa itu bukti bahwa beliau adalah seorang nabinya Allah, bahwa beliau seorang rasulnya Allah. Tanda fisik itu, alamatul fisik itu adalah khatamun nubuwah, setempel kenabian. Letak setempel kenabian tanda itu adalah baina katifaihi alamah, di antara dua belikat Nabi. Di antara dua belikat Nabi ini ada model betok bertulisan kadaganal memang, dan itu bisa kelihatan kalau ketika Rasulullah membuka baju itu kelihatan. Dan itu mulai asal, istilah orang sekarang bawaan lahir lah, dan itu disebut alamatun nubuwah, tanda-tanda kenabian, dan disebutlah khatamun nubuwah. Bunyinya Allahu wahdahu la syarikalah, Muhammadun abduhu wa rasuluh, tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Bentuknya khilafiyah ulama, yang jelas tulisan itu ada. Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani dalam sebuah kitab beliau yang bernama Madarijus Su'ud berkaitan dengan khatamun nubuwah, banyak beliau lumayan panjang menjelaskan tentang ini. Salah satunya adalah berkaitan dengan fadilat, keutamaan khatamun nubuwah. Di antaranya adalah man nazarahu fis sabah amanahullahu subhanahu ilal masa, wa man nazarahu fil masai amanahullahu ilas sabah, atau kamakal. Siapa yang memandang khatamun nubuwah, tapi bukan khatamun nubuwah yang di belakang di antara dua belikat Nabi, bukan, tetapi khatamun nubuwah yang sudah kita bentuk, baik berupa tulisan tangan ataupun cetakan ataupun sulaman. Kita bikin, mau pesan mau apa, bikin khatamun nubuwah. Kalau dalam kitab Madarijus Su'ud bentuknya itu begini, segitiga emas gini, itu bentuknya.
Kemudian di dalamnya itu bertulisan Allahu wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Di sebelah kanan bertulisan tawajjah haitsu syi'ta. Sebelah kiri dari bentuk segitiga emas itu adalah fa innaka mansur. Lalu kita ulah. Mau pakai sulaman, mau pakai benang emas, yang penting berbentuk khatamun nubuwah. Bagus, dikenali, dihandak di galawangga atau di dinding. Lalu man nazarahu fis sabah, siapa yang memandang dia di waktu pagi, hendak turun, lihat dia khatamun nubuwah nih. Dia khatamun nubuwah, ingat lawan Rasulullah tuh. Oh ini nang di belakang Nabi nih alamatun nubuwah. Ini nang di belakang Nabi nih khatamun nubuwah. Lebih baik lagi dibaca, wah makin hebat. Ini memandang aja nih. Kita baca Allahu wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Amanahullah ilal masa. Allah akan mengamankan dia dari segala apapun sampai sore. Insya Allah kada kecelakaan, insya Allah dirinya tidak ini dan itu sampai sore. Wa man nazarahu fil masa, siapa yang memandang dia di sore hari. Sore kita sambil duduk melihat ulang khatamun nubuwah itu tuh dibaca ulang, lebih bagus lagi dibaca amanahullah ila sabah, sampai pagi besok hari diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada bagusnya kita basic. Mun kada basic wajar baca. Hanya lebih pada melihat teman membaca. Kalau tadi kan melihat aja, mun melihat sekaligus membaca tuh hebat. Kalau kada basic, wah kemana mandak ya, daripada mandak gambar artis ya Allah, daripada mandak ini dan itu juga kenangan bukber aja. Oh, kenangan bukber nih dipoto, dibingkai ganal kawah aja mandak khatamun nubuwah ini kada kau mandak batal lalu kan. Mun orang nang banyak duitnya tuh kan bingkainya bagus, benangnya benang emas, banyak aja duit tuh. Mesan aja sudah, mesan aja nang bingkai emas. Tulisannya Allah wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Ini disebut alamatun nubuwah. Nah, sehingga kembali bahwa likulli syai'in alamah. Setiap sesuatu itu pasti ada cirinya. Oh, ternyata kematian itu pun punya tanda, punya ciri. Cirinya apa? Cirinya dua secara umum. Pertama, tanda-tanda alamatul ammah, tanda-tanda secara umum. Tanda-tanda secara umum itu sudah diberitahu oleh Allah Ta'ala dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Salah seorang rasul yang wajib kita percaya dan kita imani adalah Nabiullah Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria itu akha bil malakil maut. Bahasa kita badang sanak angkat lawan Israel. Sehingga Nabi Zakaria itu rancak sering bertemu dengan malaikat Israel itu rancak. Bahasa kita nangaran bedang sanak, wayah muncul, wayah datang, wayah beilang. Itu Israel lawan Nabi Zakaria begitu. Mungkin suatu hari Nabi Zakaria lawas kedatangan dengan sanak malakal maut. Datanglah malakal maut. Ya bahasa kita
bahasa kampung lah, mailah lawasnya kada muncul nih. Nah apa kabar nih, maambili kan apa kan nih, kada jadi nih beilang aja nih, beilang aja nih. Oh ya sudah ya pun beilang aja tak. Nah akhirnya karena beilang aja rame pandir dan sebagainya. Berikutnya lalu Nabi Zakaria berkata, bahasa kita mungkin lah, kalau bahasa kita wal kawan lah, karena situ tugas bang, kan tugas ngaran tugas ini kada tahu lawan siapakah laksanakan tugas. Nah kainalah meninya maambili aku nang bubujuran nih babar gina paling kada lewat utusan ka atau apa beritahu ya, beritahu. Mungkin bahasa kita, oh nyata aja nangaran bedang sanak angkat ni masa kada bepandah, masa kada bahabar kan gitu. Udah hai berpisah lah. Beberapa waktu datang Israel. Kondisi Nabi Zakaria juga masih bahasa orang sekarang kada ada nang bahasa, kada ada nang kondisi sakit parah, kada juga. Nah akhirnya apa? Nabi Zakaria berkata, wahai Israel, wahai malakal maut, engkau datang nih, beilang apa nih? Enggak ada beilang lagi nih, anak milian nih. Ay, omaleh. Maka semalam kau padahi sudah bahabar aja diberi tanda dahulu. Jadi bakawa bahasa simpon bahasa apa? Ay sudah diberitahu. Kada merasa kah? Kada merasa kah? Ay rasa kadada nah ujar bahasa Nabi Zakaria rasa kadada lah. Nah situ aja salah paham toh. Sudah diberitahu tandanya ada 3 sudah nang jelas tuh. Nang pertama pian mulai lemah lah awak, mulai lamahan bang ya sudah awak ini tapi kuat lagi. Nah itu sebutin itu tanda jadi itu udah kada nang sagagah bahari ada kawal lagi, bah ada kawal lagi nang berjalan sapal, ada kawal lagi nang lari, wah lari 2 kilo jadi kada kawal lagi. Udah berubah. Nah itu tuh cirinya udah. Atau yang kedua pian merasalah rambut bebarang udah. Ya ada bang udah bebalang putih hirang dia rambut. Nah itu tanda ya. Dua sudah cirinya. Yang ketiga umur pian berkurang bertambah kah? Amun angka ini bertambah bang. Angkanya umur 63 banyak bang, itu angka. Mun pada dasarnya umur semakin berkurang. Itu tanda ngarannya, tanda secara umum. Tapi ingat bukan Nabi Zakaria kada tahu secara khusus kada. Ini bagian pengajaran kepada umat yang dimaksud. Itu sudah pemberitahuan secara umum ngarannya, ciri-ciri secara umum siapapun ada cirinya sudah. Ada cirinya udah. Nah tinggal yang disebut dengan ciri khusus. Ciri-ciri khusus. Nah ciri-ciri khusus ini nang ngaran jagin kalimatnya khusus. Artinya kada semua orang. Bagi orang yang hanya ingin belajar mengetahui tentang itu. Kalau inya kada mau belajar tentang itu, ya kada tahulah. Karena kayak orang-orang juga, orang dokter spesialis, inya akan tahu secara lebih rinci kalau dia sekolah spesialis jantung. Kalau kada sekolah spesialis jantung, kadang-kadang dokter umum pun bisa aja, wah ini cirinya jantung ya kan gitu tuh. Tapi belum tentu. Yang lebih rinci tahu itu adalah inya belajar dulu, sekolah dulu. Sekolah apa? Spesialis jantung dulu. Nah setelah dia belajar spesialis jantung, ternyata tahu. Arti tahu itu begitu secara melihat fisik dan sebagainya. Oh kamu ini jantung jer.
Jantung nih cirinya ini. Nah, tahu kalinya omali aku jir ampun diri kada tahu karena kada belajar. Nah, artinya apa? Artinya begini. Ini bisa tahu kalau kita belajar khusus tentang ini satu. Nang kedua, kadang mungkin ulun memberitahu secara rinci ini karena butuh kajian. Namun secara umum ulun hanya mengatakan bahwa setiap minimal, kalau secara umum orang sebelum mati itu sama ketika roh ini masuk ke dalam diri kita ini dimasukkan, hidup itu 44 bulan. Iya kada? Ya kita ini 4 bulan kalau hanya hidup, kalau bahasa Rasulullah itu begini nah, biar jelas. Yujma'ul insan fi khalqihi arba'ina yawman nutfah. Proses diciptakannya manusia itu, begitu pertemuan sperma laki-laki dan perempuan bertemu di dalam rahim, bertahan selama 40 hari, nutfatan. Dia tadinya mani ngarannya, tadinya sperma, berubah nama menjadi nutfah. Ampih mani ngarannya nutfah ada. Nah, si nutfah yang berupa segumpal ini mani tadi bertemu 40 hari kemudian jadi alaqah. Jadilah segumpal darah. Darah tadi tak? Nya 2 bulan dah. Nah, 2 kali 40 dah. Nah, berikutnya segumpal daging, kemudian 3 kali 4 120. Jadi nutfah, alaqah, mudghah, alaqah. Segumpal darah, nutfah, kemudian mudghah, anyar alaqah. Artinya bahasa hadis. Nutfah itu mani nang 40 hari deh. Kemudian menjadi sebuah mudghah, bagumpal daging, bakapala. Apa 40 hari, 80 hari. Kemudian berubah menjadi alaqah. Nah, ini berbentuk sampailah bahasa kita 4 bulan dimasukkan roh. Nah, ini kena hubungannya kena lan ayat ini kena ada nang kita baca ni. Enggak situ 40 hari hidup kada? Hidup 4 bulan maksudnya. 4 bulan hidup. Maka dalam kajian kematian sama, orang akan bisa diberi tanda-tanda kematian itu sesuai dia sudah mulai tanda kehidupan, yaitu 4 bulan. 4 bulan sebenarnya sudah diberitahu ciri-cirinya. Ciri apa? Ciri secara fisik. Nah, terus ada proses-prosesnya. Nah, ini nang mulai diketahui secara umum, tinggal sadar atau tidaknya, yaitu kurang lebih 2 minggu. 2 minggu sebelum kematian, orang itu sadar sehat ataupun kada sehat, apalagi sakit, dia akan merasakan dirinya akan mengalami kematian. Cuma dia tidak mengerti dengan perasaan itu. Loh, kenapa aku merasa gini? Aku kenapa merasa gini? Intinya gitu. Dibawa oleh itu pengetahuan adalah masuk ke dalam perasaan diri kita. Oh, kenapa aku jadi belakangan ini pindah merasa hendak bulik, kejar rasa kagandangan abah, rasa kagandangan nang sudah deh. Coba kita kada sadar. Nah, itu bisa diketahui itu 2 minggu, Pak. Ini kita nih nang sadar-sadar nah wajar itu kagandangan
Nah di saat itu kata para ulama, kadang-kadang terluntarlah ucapan. Nang ucapan ujar orang bahari itu pamanar. Terluntarlah ucapan nang inya sendiri belum mengerti pasti. Timbulnya berucap, bila aku mati lah kamu jangan kawin. Padahal kada pernah ada angin ribut, ada ini, kenapa timbul gini? Ujar namanya kenapa pian garing kada ada garing kada kalau wajar aku sampai umur kenapa? Ini kan aneh nih. Padahal ucapan itu dibangun keluar oleh perasaan nang tadi nih. Oleh pengetahuan dalam diri, makanya kau ucap kayak itu. Nah kaina ada pulang ucap kena ai madahijar begitu, coba kena begitu kejadian madahijarnya berucap jar sebelumnya pada ampun diri sendiri sebenarnya nya kada mengerti. Kada mengertinya. Cuma dengan bahasa istilah orang sekarang hanya itu spontanitas dibangun oleh sebuah perasaan. Sebenarnya perasaan itulah pengetahuan yang diberitahu oleh Allah Ta'ala ke dalam diri kita. Tapi ini nang bukan orang nang waswis lah. Jadi juga orang nang waswis itu lain. Ini memang begini. Loh kenapa timbul belakangan ini anak batata besi simpon ini takutnya kenapa jar? Ada tahu jar dengan umur kada berbau jar. Han padanya si gereja. Ya si gereja. Karena negerinya akhirnya belak timbul nih enggak pasti jar berucap lah tahu jar. Dengan umur kada berbau di besi simpon aja dulu jar bayar hutang ini dan itu gitu tuh. Nah itu pian sebenarnya bagian alamat, bagian daripada alamatul maut secara fisik kita, dan itu setiap orang loh, itu setiap orang. Nah sehingga kita sadar deh, kenapa aku dipindah ingat ini, pindah ingat itu dan sebagainya. Ini, nah pada akhirnya pian sampailah waktu ajal kita. Begitu ajal kita ini datang, kada serta merta juga mati. Dalam kajiannya kan begini. Roh itu masuk ke tubuh kita. Roh ini masuk nih ke tubuh kita saat kita berada di rahim sang ibu kita, itu lewat bumbunan. Kita kan di dalam rahim nih, masuk ke dalam tubuh kita, roh ini lewat bumbunan. Lalu ujar para ulama, dan ini keterangan Nabi, keterangan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, roh itu pun akan keluar dalam bumbunan. Sehingga orang kebanyakan mati itu matanya agak ke atas. Kenapa? Karena dia basaruhu yatbi'ur ruh, penglihatan itu melihati rohnya. Sedangkan roh itu dicabut mulai ujung jari. Ujung jari ini dicabut nih dah. Roh ini dicabut sampai kalintuhut. Sampai kalintuhut. Ini berdiam dulu. Kadang langsung mati kada. Nasa apa ditunggunya ini wallahu alam. Cuma diberi tempo dulu. Beri tempo dulu. Nah setelah roh ini dari lutut ini sudah bahasa kita kada maksimal lagi di sini nih pemisinya nih, dia dicabut lagi sampai ke pinggang. Setelah itu sampailah ke tenggorok, ke dada sampai ke tenggorokan. Ini yang disebut hulukum. Disinilah apa yang dikatakan Nabi. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, taubatul abdi, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugargir.
Allah masih menerima taubat seorang hamba selama rohnya belum ke hulukum sini. Nah, ketika roh sudah sampai ke hulukum sini, Allah firmankan, falaula kana iza balagatil hulukum falaula iza balagatil hulukum wa antum hina izin tanzurun. Maka ketahuilah, apabila roh itu sampai ke tenggorokan, maka kondisi manusia saat itu dalam kondisi alam bawah sadar. Sekali lagi, dalam kondisi alam bawah sadar. Wa antum hina izin tanzurun, di saat itu dia bisa melihat, dia bisa memandang apa yang dilihatnya. Malah kata para ulama, dia saat itu dia bisa melihat apa? Rohnya, jiwanya bisa melihat, bisa mendengar, bahkan dia bisa berbicara, tapi tidak dimengerti oleh orang di sekelilingnya. Bahkan dia waraan nur, dia akan melihat nur nantinya. Begini, sering kita dengar orang bila hendak mati ini cobaannya macam-macam. Cobaannya macam-macam, ini dan itu. Bahkan dalam hadis itu dijelaskan, ini saat kondisi ini, bukti bahwa masih melihat, mendengar, bahkan berbicara. Apa? Karena ada iblis atau setan yang menyerupai orang-orang yang ia cintai, menyerupai guru. Bepandirlah, bepandir. Inya bepandir. Tapi kondisi di sekeliling kita kadang ngerti. Loh, kenapa kondisinya kayak ini? Nah, lalu ini berat nih. Arti berat apa? Kondisinya dia sedang berada di dalam godaan setan. Ulun ambil contoh ketika salah satu dalam sebuah kitab masih menceritakan tentang karamatnya Imam Syekhul Akbar Ibnul Arabi. Ada seorang ulama, ini ulama ya, ulun kada nyebut namanya, walaupun dalam kitab itu disebut. Ini ulama. Ulama ini hendak mati. Ulama ini hendak mati. Cuman yang anehnya itu, ditalkinkan zikir la ilaha illallah, kada mau, kada. Ucapannya kada. Itu justru inya dalam keadaan kesusahan dan gelisah. Dalam gelisah. Ini di satu tempat Imam Ibnul Arabi bersama murid-murid beliau sembahyang berjamaah. Sembahyang berjamaah. Persis di saat berdiri, Imam Ibnu Arabi itu menghentakkan batis. Bahasa kita berhentak, nyaring banget tuh. Tahajud, ngsamin kan gak ada bunyi. Amun nang kana papan itu mau begadabak imam om. Murid tegang. Tapi gak ada wani, mufarakah ada wani, ini guru. Akhirnya terus sembahyang. Terus sembahyang, habis sembahyang, beliau bicara kepada murid. Ya sidin, wahai murid-muridku, tadi aku bahantak batis kalau lah nggih hukum fikih batal bang itu hukum fikih. Lalu ya sidin, tahulah ini saat itu aku menolongi seorang ulama dalam sakaratul maut, dalam godaan iblis, imannya hendak lepas gara-gara hatinya nang rusak. Lalu aku nih bahantak batis ini mengusir setan yang menggoda itu. Alhamdulillah
setannya buka, habisnya asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, hanyar mati. Guru si pulan sih. Ya kayak istilah kita di sini, orang si anu kadelawas pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia Kiai Haji Sipulan. Bujur. Napa jar Imam Ibnul Arabi itu bujur. Oh ternyata ditelisik ulama tadi, kok kenapa kondisi sakaratul maut itu begitu? Oh ternyata oleh Imam Ibnul Arabi dijelaskan, itu ulama hatinya rusak, benci lawan orang wali Allah Ta'ala. Ini nggak percaya lawan wali itu, nggak percaya lawan wali itu. Makanya salah satu ketulahan lawan wali itu su'ul khatimah, mati dalam keadaan jahat. Lalu tapi inya cinta lawan aku, percaya lawan aku. Nah karena inya percaya dan cinta lawan aku, kutulung. Ya kayaknya kada percaya lah aku, kada kutulung kada juga. Inya percaya dan cinta lawan aku, kutulung. Wah ini karamat katanya, bukti bener ya, buka iblis. Buka iblis. Nah, ini rancak kita dengar bahwa orang hendak mati itu didatangi oleh orang-orang yang ia cintai, datang abah, datang umma, bahkan datang menyerupai ulama perguruan kita, tapi menyesatkan loh, membawa kesesatan nih. Ini bisa menolak. Artinya dia bisa berbicara saat itu, tapi orang kondisi di sekelilingnya kadang ngerti. Itu kita alami itu kira. Nah disinilah kondisi nang rumit ya. Kondisi nang rumit. Disinilah kondisi kita harus membutuhkan sebelumnya persiapan nang mantap. Nah ulun nih sebenarnya nih asik nih bagi ulun nih, karena nih waktu bener aja nih. Maka episodenya minggu belum sampai ke alam barzah kita nih. Alam barzah ini berarti 2 episode sebenarnya. Mungkin ini ulun habiskan lah, biar terlambat sedikit lah. Minta maaf ulun, karena ada nang bagi ulun ini sangat penting bagi kita. Mungkin mudah-mudahan sekali minggu akan datang kita masih hawa, karena insya Allah kayaknya hari raya Senin josaku nih. Insya Allah Senin jobang hari raya dah. Jadi insya Allah kita kawa sekali. Tapi ini perlu dijelaskan dulu. Perjelasannya apa? Ini kata ulama, dia yusyahidun nur, melihat malaikat, melihat nur. Berarti ini orang baik. Ketika orang itu husnul khatimah, dia akan melihat malaikat. Disinilah yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, kaina orang hendak mati, orang-orang yang lurus di jalan Allah bersama Allah, kaina hendak mati, mereka melihat malaikat. Mereka melihat malaikat. Oh malaikat ini beri kabar gembira. Nah ini kita nang melihat surga nih, melihat surga. Nang ini hendak ulun bahas spesifik ini. Nah dia yusyahidun nur. Orang nang saat roh berada di tenggorokan, dia melihat nur. Nur di sini apa? Nur Muhammad. Nang selama ini berada di dalam dirinya. Kenapa ya? Begini. Biar ilmiah. Kenapa? Kita ini manusia, umat Rasulullah, kehidupan kita ini sebenarnya diliputi oleh nur. Pian baca Asmaul Husna, ngaran Tuhan adalah nur. Adalah ngaran Tuhan nur adalah Allahu nurus samawati wal ardh. Mulai dari awal kita ini diawali dengan nur, diakhiri dengan nur. Allah itu bernama Nur. Allahu nurus samawati wal ardh. Satu. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu dinamai Nur.
Allah berfirman dalam Al-Quran, qad ja'akum minallahi nurun, sungguh datang terhadap kamu dari Allah itu nur. Kemudian Al-Quran yang kita baca disebut oleh Allah Ta'ala nur, nurum mubin. Quran itu nur nang nyata. Berikut alam sekitar ini seluruh alam sebagaimana kita yakini itu tercipta daripada nur. Nah, berikut diri kita ini ada yang disebut diri zahir fisik dan diri batin berupa rohaniah. Diri zahir ini kalau kita simpulkan aja, batang tubuh kita ini adalah tercipta daripada unsur tanah. Unsur tanah. Unsur tanah itu berasal dari nur Muhammad. Kemudian dalam tubuh kita ini ada darah, ada angin, itu dari nur. Kemudian roh kita dari nur. Dari apa? Nur Muhammad. Maka bahasa orang Bahari itu, batang dan tubuh kita ini hidup lantaran nur Muhammad. Maka ketika kita mau meninggal dunia, nur ini akan keluar dari tubuh kita. Nur ini akan keluar di tubuh kita. Wa yusyahidun nur, kita pun akan melihat nur ini. Kenapa? Karena dia berkata, akulah yang selama ini berada di tubuhmu. Akulah Nur Muhammad yang selama ini ada di tubuhku. Selesai. Kalau itu sudah keluar, ya selesai. Tapi sekali lagi, ini bagi orang yang sudah memahami ini jelas. Nah, makanya kita ke depan minggu depannya kita bicaranya ini nang lebih bahasanya apa persiapan kita untuk menghadapi kondisi wa antum hina izin tanzurun, biar kita jelas yusyahidul malaikata wan nur, supaya kita jelas melihat malaikat, melihat nur, kemudian mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan syauqun lillah, rindu berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila nur nang melihat nur ini tadi, nah kada lawas sudah. Kada lawas tuh. Karena sudah bahasa kita energi intinya sudah hilang dah. Sudah keluar, ya tinggal innalillahi wa inna ilaihi raji'un tadi. Nah, inilah yang salah satu uraian falaula iza balagatil hulukum wa antum hina izin tanzurun. Nah, tinggal kita bagaimana bekal kita, baik secara hati atau amalia, kemudian secara ilmu, secara sikap, secara perbuatan, agar kita menjelang itu benar-benar yusyahidul malaikata wan nur, menyaksikan malaikat dan nur tersebut. Nah, kupasan itu panjang, Pak. Mungkin insyaallah episode pertemuan minggu akan datang menjelang isuk hari rayanya. Kira-kira karena waktu itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sembian barataan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam surga, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyya wal mu'afata ad-daimah fid din wal dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.